Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mandua TV, bertemu lagi bersama kami di podcast Mandua Palembang. Ceritamu dimulai di sini. Oke, kembali saya ingatkan pada tanggal 17 September 2022 nantinya Mandua Palembang akan mengadakan pemilihan umum Ketua OSIM Masa Bakti 2022-2023. Untuk itu jangan lupa pilih surat suara kalian. Oke, hari ini saya telah bersama dengan salah satu calon kandidat Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2022-2023, yaitu dengan nomor urut 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siapa namanya? Farel. Farel. Panggil aja Farel ya? Ya, Farel. Oh, Farel, boleh dong perkenalkan diri Farel ke sahabat Mandua TV lainnya? Perkenalkan, nama saya Farel Wijaya, perwakilan dari kelas 10 MIA 1. Tempat tanggal lahir saya Palembang 21 Agustus 2007. Sebelumnya saya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 129 Palembang dan juga menempuh pendidikan di Madrasah Sanawiyah Ponpes Kodratul Langkan kilometer 35 Banyuasin. Oke. Farel ya? Ya. Hampir lupa lagi nanti namanya. Farel, kamu ini kan tentunya ketika mengikuti pemilihan Ketua Umum OSIM ini sudah banyak tahapan seleksi yang Farel lewati ya. Terus nanti ketika terpilih, bagaimana perasaan Farel itu bagaimana perasaan Farel ketika kamu terpilih menjadi Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2022-2023? Ya. Tentunya perasaan Farel sendiri terutama tahu kalau udah jadi kandidat calon ketua umum OSIM Mandua Palembang ini, yang pertama itu senang dan juga ada terharunya karena Farel untuk mencapai ke titik ini juga melewati berbagai tes yang tentunya penuh dengan suka dan duka, seperti mulai dari tes awal masuk OSIM, tes wawancara, tes seleksi orasi tertutup sampai ke orasi terbuka nantinya. Nah, orasi terbuka ini juga merupakan ajang pembuktian bagi diri Farel untuk teman-teman yang mensupport Farel, kakak-kakak rekan, baik itu kakak kelas di OSIM maupun kakak tingkat di sekolah yang sudah mensupport Farel, dan itu juga menjadi pembuktian kalau Farel bisa buat mereka itu percaya kalau mereka udah support Farel itu bisa ngelakuinnya. Oke, tentunya support dari orang tua juga ya? Dari orang tua juga tentunya. Oke, itu keinginan Farel sendiri yang mau ngikut ini atau ada permintaan dari kakaknya atau dari siapa? Dari diri Farel sendiri, dan juga dikuatkan dari dukungan kalau Farel itu bisa. Oke. Ketika kamu menjadi Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2022-2023 kan tentunya ada visi misi yang telah Farel buat nih. Apa visi misi yang telah Farel buat untuk OSIM Mandua Palembang? Ya, adapun visi misi Farel adalah yang pertama visi Farel adalah menjadikan OSIM sebagai wadah bagi siswa-siswi Mandua untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuknya siswa-siswi yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi dan juga berakhlak mulia. Nah, adapun misi Farel yang pertama adalah mengembangkan dan memaksimalkan rasa hormat dan adab kepada guru di dalam diri siswa-siswi Mandua Palembang sehingga terbentuknya karakter siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Ya, yang kedua, mengembangkan kualitas ekstrakurikuler yang ada di Mandua Palembang sehingga menjadi ekskul yang menarik dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Yang ketiga, mengadakan kerjasama di antara Mandua Palembang dengan sekolah lain, baik itu dari sisi akademik maupun non-akademik. Nah, dan yang terakhir misi Farel adalah untuk mewujudkan visi tersebut, yakni mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan keagamaan yang nantinya diharapkan dapat memicu kreativitas siswa-siswi Mandua Palembang. Oke, bisa dong ulangi lagi visi yang pertama, misi yang pertama ya. Misi yang pertama itu memaksimalkan dan menumbuhkan rasa hormat dan adab kepada guru di dalam diri siswa-siswi Mandua Palembang sehingga terbentuknya karakter siswa-siswi Mandua Palembang yang berakhlakul karimah. Gimana nih cara kamu mau menerapinnya kepada siswa atau teman-teman ayo ikutin saya nih gini nerapinnya kan? Iya, enggak gitu juga. Nah, untuk mewujudkan itu Farel nantinya akan salah satunya untuk yang pertama memaksimalkan program kerja kakak-kakak sebelumnya, yakni tausiah bulanan. Nah, di tausiah bulanan ini nantinya Farel akan menambahkan beberapa seperti audiens untuk penceramah,
atau mungkin sesi tanya jawab, karena menurut Farel untuk usia remaja sekarang ini mereka menerima saran itu lebih mudah dari yang seumuran atau mungkin kakak kelas. Nah, mungkin dengan diharapkannya dengan adanya audiens dari seumuran kita itu mereka bisa menerapnya dan lebih memahaminya lagi untuk lebih hormat dan adab taat kepada guru. Oke, bagus sekali. Selanjutnya nih, Farel, apa sih program kerja yang akan kamu lakukan untuk OSIM Mandua Palembang Masa Bakti 2022-2023? Nah, soal program kerja tentunya Farel, rekan-rekan serta kakak-kakak sudah memikirkan ini sejak dari awal pengumuman masuk lulus OSIM. Nah, yang pertama garis besar untuk proker besarnya ya ini Mandupa Got Talent. Nah, bicara soal Mandupa Got Talent, tentunya tujuan proker utama ini adalah untuk mengembangkan potensi bakat siswa-siswi Mandua Palembang agar menjadi siswa-siswi yang percaya diri dan yakin kalau setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Karena di zaman sekarang ini remaja nih kalau bahasanya tuh suka insecure ya, nggak percaya diri. Nah, diharapnya jadi dengan adanya Mandupa Got Talent tuh mereka jadi berani untuk buktiin kalau diri mereka tuh bisa. Itu mau kamu adain itu tingkat apa? Itu tingkat sesama siswa-siswi di kelas meeting tiap semester. Oh. Nanti baru selanjutnya ke tahap ini ya, kalau sudah berjalan saya bisa ke tahap selanjutnya ke tingkat kota atau tingkat provinsi kan. Oke. Farel, tentunya di dalam diri Farel kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Sebenarnya itu yang bisa menilai orang lain. Tapi untuk pemilihan ini kan Farel bisa sebutkan kelebihan apa yang Farel miliki di dalam diri Farel itu. Coba jelaskan. Bicara soal kekurangan dan kelebihan ya, kita kan ini namanya bersekolah ya, notabene tempat ramai. Jadi Farel juga bertemu dengan banyak orang di Mandua Palembang ini, dan itu juga salah satu resiko untuk menjadi seorang pemimpin, mana kita tuh harus berbaur ke seluruh rakyat yang ada di Mandua Palembang ini. Jadi setiap orang tuh punya penilaian masing-masing terhadap diri Farel, dan Farel juga gak mempermasalahkan itu karena setiap orang itu berhak untuk bersuara. Nah, kalau soal kelebihan sendiri, mungkin menurut Farel kakak-kakak ataupun pembina yang membuat Farel yakin Farel tuh bisa buat maju ke orasi terbuka ini adalah mungkin public speaking dan pola pikir Farel yang mungkin mampu menciptakan ide baru sehingga bisa membuat Mandua Palembang ini jadi lebih menarik dan lebih baik lagi tentunya. Oke, amin. Ya. Jangan tegang dong. Oke, Farel, nantinya ini ketika setelah pemilihan surat suara kan, setelah dihitung votingnya nih, seandainya nih kamu tidak terpilih menjadi ketua umum OSIM, apa yang akan kamu lakukan? Jikalau Farel nanti tidak terpilih menjadi ketua umum OSIM Mandua Palembang, tentunya itu tidak akan mematahkan semangat Farel, karena menurut Farel ya Farel akan terus berjuang gitu karena melalui proses-proses selanjutnya seperti melalui tes jabatan, karena menurut Farel apapun yang jabatan yang diberikan kepada Farel itu adalah suatu kehormatan dan juga bentuk kepercayaan orang lain atas diri Farel bahwa Farel mampu bertanggung jawab atas jabatan tersebut. Oke, tetap semangat terus pokoknya ya. Semangat. Oke, Farel, sebelum kita tutup nih, tentunya kan kamu ada nggak slogan? Bisa kan kamu berikan slogan atau promosi diri kamu sendiri agar untuk meyakinkan warga Mandua Palembang itu untuk memilih kamu? Ya. Slogan Farel untuk meyakini rakyat Mandua Palembang untuk memilih Farel adalah ada namanya itu Ronald Reagan. Dia pernah berkata, seorang pemimpin belum tentu dia adalah orang yang melakukan hal besar, tetapi dia tentu membuat orang-orang melakukan hal-hal yang besar. Nah, maka dari itu, marilah dengan 04 pasti bisa. Oke dong, ulangin lagi dong 04-nya bisa dengan bersama 04 pasti bisa. Oke, bersama 04 pasti bisa. Oke. Terima kasih Farel atas waktunya. Sekian dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube Mandupa Official TV. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.